Sehingga mau sebagus apapun produk kita, kalau tidak dikenal, maka ya apa gunanya? Itulah pentingnya digital marketing pada era saat ini ya. Kita kan masih kuliah, belum bisa main marketing gitu, nunggu lulus aja. Nah, statement kayak gitu gimana sih menurut Bapak? Yang namanya marketing itu dianggap sebagai investasi ya, bukan sebagai biaya atau beban bagi perusahaan. Untuk bisa menjalankan digital marketing yang ada di puncaknya ini, itu tidak akan bisa jalan dengan baik tanpa ditopang dengan konseptual dan fundamental dari pemasaran itu sendiri begitu. Jadi memang mau nggak mau ya kita harus mempelajari dulu nih konseptual dan teoritisnya tentang pemasaran gitu ya. Halo semuanya, selamat datang di Cerdik Cerita Pemdik. Aku Bunga dan sekarang kalian lagi nonton podcast di mana kita ngobrol santai tapi asik dan insightful soal dunia marketing. Di episode pertama kali ini kita bakal bahas topik yang penting banget di dunia bisnis, yaitu kenapa sih marketing itu menjadi hal yang penting di dunia bisnis. Biar makin asik dan berbobot, aku nggak sendirian. Hari ini aku ditemenin oleh dosen digital marketing dari UNS, yaitu Bapak Lutfi Aulia Rahman. Halo Bapak. Ya, selamat pagi, siang, malam ini semuanya. Selamat datang Bapak Lutfi. Ya. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah kondisinya baik dan sehat. Ya. Oke Bapak. Terima kasih Bapak sebelumnya udah hadir di sini. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak, kita bakal bahas soal kenapa sih digital marketing itu jadi krusial banget di era sekarang. Bukan cuma buat perusahaan besar, buat UMKM kecil, bahkan juga buat personal branding kita, juga bahkan buat mahasiswa kayak kita yang pengen bikin small business atau gimana gitu. Jadi pertanyaan yang ingin kita tanyakan kepada Bapak itu, yang pertama kita balik Bapak, kalau zaman dahulu itu dunia pemasaran itu identiknya dengan baliho, brosur dan juga TV dan koran gitu kan Pak. Nah sekarang itu kan udah pindah ke arah digital. Jadi dari pengalaman Bapak Lutfi sendiri, kapan sih pertama kali Bapak merasa perpindahan dari dunia pemasaran ini dari yang awalnya sangat tradisional menjadi beralih ke digital? Pada saat apa Bapak merasa transisi itu terasa sekali di benak Bapak? Itu. Baik, terima kasih. Terkait dengan transisi pemasaran yang ada selama ini ya, mungkin kalau kita melihat di awal tahun 2000-an itu pemasar banyak yang menggunakan media-media tradisional ya, seperti billboard atau baliho begitu ya. Kemudian di media cetak seperti koran, majalah, dan juga televisi dan juga radio. Tapi kalau kita lihat semakin majunya perkembangan teknologi informasi, khususnya didukung dengan internet, kita sebagai pengguna user itu kan sudah mulai menggunakan berbagai media digital. Apalagi waktu itu di awal mungkin di pertengahan tahun 2000-an awal gitu ya, 2004, 2005 itu sudah mulai bermunculan banyak yang namanya sosial media. Ditambah lagi dengan dulu di sekitar tahun 2007 kalau tidak salah, nanti mohon dikoreksi ya, itu muncul Facebook ya meskipun Facebook sudah muncul sebelum tahun 2007 gitu ya, tapi mulai hype di secara global gitu ya itu di awal-awal tahun 2007 sampai 2009, hingga saat ini sudah banyak sekali berbagai sosial media yang ada, sehingga itu juga pastinya akan mengubah bagaimana behavior dari konsumen dan juga produsen dalam memperkenalkan produk mereka terhadap konsumen, dan juga pastinya sebagai salah satu media komunikasi pemasaran mereka sudah juga mulai beralih nih dari media tradisional ke media digital begitu, yaitu jadi semenjak adanya internet gitu ya dan juga sosial media. Tapi kalau kita perhatikan lagi, internet itu sebetulnya sudah ada semenjak tahun 90-an awal ya, 1990-an awal begitu. Tapi penggunaannya secara optimal, khususnya di bidang marketing, itu mungkin saya rasa baru terasa sekali secara signifikan itu di
ya sekitar tahun 2010-an ke atas begitu. Ditambah lagi kemarin kita mengalami COVID ya. COVID-19 di tahun 2019 akhir sampai kita baru kembali normal lagi mungkin di akhir 2023 begitu. Sehingga itu juga pastinya mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan sekali tentang bagaimana pemanfaatan media digital gitu ya, khususnya di bidang marketing gitu. Tadi Bapak sempat meng-highlight Facebook kan Pak. Iya. Jujur itu kan tahun 2007 sampai 2009 itu saya masih 2 tahun Pak. Jadi Oh gitu. jadi belum Wah, merasakan. ternyata saya udah tua gitu ya. Saya belum merasakan perpindahan itu di. Jadi Facebook pun saya juga nggak gunain Facebook Kak. Oh begitu. Iya. Kalau saya sendiri mungkin merasanya itu lebih ke pas pandemi mungkin Pak. Jadi pas pandemi itu lebih banyak toko-toko yang offline yang sebelumnya belum aware tentang digital marketing, belum punya Instagram, belum punya website dan lain sebagainya, mulai aware soal dunia digital karena mungkin juga perpindahannya jadi online kan karena pandemi dan jadi sulit perekonomian pada saat itu. Tantangannya juga lebih tinggi karena juga orang-orang lebih kritisnya di online Bapak. Oke, jadi Bapak Ibu coba kita breakdown. Kalau sebagai mahasiswa atau pelaku usaha, kenapa sih digital marketing itu penting banget? Apa jawaban paling simpel tapi ngena menurut Bapak Lutfi sendiri? Oke, jawaban yang paling simpel tuh kayak gini ya mungkin ya. Buat pemirsa semuanya ya, bahwasanya anggaplah kita itu memproduksi suatu produk yang mana produk ataupun jasa kita ini memiliki kualitas yang sangat bagus begitu ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan pesaing-pesaing kita yang ada, bisa dibilang produk kita ini adalah produk yang terbaik. Mungkin kalau lebih radikalnya lagi, produk kita ini adalah produk yang terbaik sedunia dan akhirat gitu ya, anggaplah kayak gitu. Tapi ya, tidak ada satupun orang yang mengenal akan produk kita. Tidak ada satupun orang yang mengetahui akan eksistensi produk kita. Tidak ada yang mengenal produk kita. Ya siapa yang mau akan beli gitu ya. Tidak akan ada yang membeli, tidak akan ada yang tahu, sehingga mau sebagus apapun produk kita, kalau tidak dikenal, maka ya apa gunanya? Itulah pentingnya digital marketing pada era saat ini ya. Jadi tidak cukup kita hanya bisa memproduksi atau membuat suatu produk atau menawarkan suatu jasa dengan kualitas yang unggul, tapi kita juga harus bisa mengkomunikasikannya secara baik dan tepat sasaran kepada audiens kita. Untuk apa? Ya, salah satunya adalah simpelnya adalah membangun brand awareness, kesadaran masyarakat akan eksistensi produk kita atau brand kita. Tanpa itu, kembali lagi, mau sebagus apapun produknya, mau sebagus apapun kualitas jasa yang kita berikan, tapi tidak ada yang kenal dengan produk kita, ya sama aja, nanti tidak akan ada yang beli, begitu. Begitu ya Pak ya. Jadi segitu pentingnya ya Pak ya digital marketing bagi brand juga. Saya juga sering mikir sih Pak, kayak kalau orang itu bangun tidur pasti yang dicek itu kan Instagram, TikTok, Twitter gitu kan. Kalau kita cuman kayak pasang baliho aja kan nggak mungkin orang bangun tidur langsung melihat baliho. Pasti yang pertama dicek Instagram dulu, ada hal baru apa nih hari ini gitu kan. Jadi kalau brand kita tuh nggak nongol di sana teman-teman di digital, di dunia digital, di Instagram, di sosmed nggak update, gitu bakal gak ada yang beli karena gak ada yang tahu. Seperti itu ya Pak. Simpelnya seperti itu ya Pak. Simpelnya seperti itu, betul. Bahkan kalau kita ngomong secara tradisional aja deh. Mungkin kalau teman-teman sadar ya melihat brand-brand yang sudah besar gitu ya. Contoh mungkin ada brand untuk susu bubuk atau susu formula atau sabun cuci. Mereka yang sudah memiliki nama besar gitu ya, tetap masih beriklan, baik itu di media digital maupun di media yang tradisional, contoh seperti televisi atau billboard. Untuk apa sih tujuannya? Untuk supaya bisa mempertahankan eksistensi mereka di tengah-tengah persaingan yang ada, begitu. Jadi itu. Baik. Ini Pak, kita mau bahas soal budget Pak. Ini lumayan menarik buat UMKM ataupun small brand yang baru merintis. Karena banyak yang mikir kalau digital marketing itu mahal Pak. Karena kan perlu talent, perlu mungkin konten-konten yang kualitas tinggi itu perlu banyak biaya gitu. Kalau menurut Bapak sendiri gimana? Oke, pertama ya kalau kita bandingkan ya, memang yang namanya marketing ya, khususnya digital marketing, mau tidak mau pasti harus ada komitmen dari owner dari bisnis itu ya untuk mengeluarkan investasi dalam pemasaran begitu. Jadi saya rasa sih
yang namanya marketing itu dianggap sebagai investasi ya, bukan sebagai biaya atau beban bagi perusahaan. Nah, kalau dibilang yang namanya biaya digital marketing itu mahal, saya rasa tidak tepat ya. Karena kalau kita bandingkan dengan media-media yang lain yang tradisional gitu ya, seperti billboard atau mungkin di televisi ya dan sebagainya, biaya untuk digital marketing saya rasa jauh lebih murah dan affordable dibandingkan dengan media yang ada. Plus ditambah lagi, ketika kita melakukan campaign di digital marketing gitu ya, dengan biaya yang kita keluarkan, itu kita bisa mudah untuk melakukan pengukurannya. Berbeda halnya contoh kalau kita beriklan di baliho begitu ya, kita kan mungkin agak kesulitan bagaimana kita mengukur performa dari campaign yang kita jalankan di media tradisional. Beda halnya dengan yang digital marketing. Digital marketing di satu sisi secara biayanya itu affordable ya, lebih murah dibandingkan dengan media yang lainnya. Di satu sisi yang lain kita juga lebih mudah untuk melakukan tracking. Kita bisa memantau, bisa melacak bagaimana performa dari campaign digital marketing yang kita jalankan gitu. Oh begitu. Jadi kalau misal saya atau teman saya ingin bikin small brand gitu Pak, cuman masih belum ada capability buat bayar paid promote atau gimana gitu, kira-kira ada saran nggak Pak buat brand yang mau mulai gitu? Oke. Misalkan belum punya biaya buat membayar gitu. Ya, baik. Oke, sebetulnya yang namanya digital marketing tuh sekali lagi ya affordable, baik itu bagi perusahaan yang masih kecil ya ataupun perusahaan yang sudah besar gitu ya. Katakanlah kalau untuk kasus yang small businesses atau perusahaan yang masih kecil gitu ya, bisnis yang masih kecil, sebetulnya bisa gitu ya. Tapi kalau saran saya itu menggunakan metode sandwich. Caranya gimana maksudnya? Metode sandwich itu pertama kita awali dengan konten-konten yang organik. Otomatis kalau organik kan tidak berbayar ya, non paid gitu. Itu di awal kita membuat berbagai konten yang menarik, yang bisa menarik minat audience untuk melihat konten kita atau berkunjung ke website kita atau berkunjung ke profile kita di media sosial. Sehingga ya kita fokus dulu di awal itu menggunakan yang organik. Setelah itu ya, setelah secara organik ini sudah ya bisa kita bilang sudah mulai baik gitu ya. Selanjutnya kita lakukan yang namanya paid promotion gitu. Kita beriklan. Kenapa? Mau tidak mau tidak bisa dipungkiri yang namanya iklan itu memiliki dampak yang sangat signifikan bagi dunia bisnis gitu ya. Banyak berbagai perusahaan yang dia bisa scale up dengan cepat itu karena dia menggunakan iklan gitu ya. Contoh deh kalau teman-teman lihat ya berbagai produk baru, brand baru gitu ya, yang dia langsung berani menantang market leader ya, dia langsung head to head dengan pesaing yang utama gitu. Kok bisa dia langsung head to head? Karena dia memang iklannya gencar begitu. Jadi memang iklan ini mau tidak mau harus kita gunakan. Nah, setelah iklan barulah kita tutup lagi dengan organik lagi begitu. Jadi itu sandwich ya. Jadi organik, kemudian paid, kemudian organik lagi begitu. Nah, jadi itu saya rasa lumayan affordable ya. Baik. Gitu. Sangat menarik ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mau memulai small business atau sekarang lagi merintis bisa pakai sandwich method ya Pak. Iya betul. Oke, sekarang kita coba geser ke arah mahasiswa ya Pak. Kan banyak teman-teman saya nih yang bilang kalau kita kan masih kuliah, belum bisa main marketing gitu, nunggu lulus aja. Nah, statement kayak gitu tuh gimana sih menurut Bapak? Kalau saya rasa kurang tepat juga ya, karena saya rasa semakin dini kita mengawali sesuatu itu semakin baik. Begitu ya. Jadi apalagi kita mumpung selagi menjadi mahasiswa, sebetulnya banyak peluang yang bisa kita lakukan ya. Contoh umpamanya ya, sebagai mahasiswa itu sebetulnya banyak peluang yang bisa kita lakukan. Contoh mengikuti kompetensi hibah ya, hibah untuk bisnis, ataupun kan juga di berbagai universitas biasanya ada yang namanya business incubator ya, incubator bisnis yang bisa menampung berbagai ide-ide kreatif dari mahasiswa untuk bisa menjadi bisnis yang baik nanti ke depannya begitu. Dan juga selama mahasiswa pun pastinya kita
setidaknya tidak ada pressure yang terlalu tinggi dari user atau dari tempat kerja begitu ya. Beda halnya kalau kita nanti sudah masuk ke dunia kerja, kita sudah menggunakan anggaran perusahaan yang harus bisa kita justifikasi kemana uangnya pergi, kemana uangnya kita gunakan gitu ya. Ya, selama mahasiswa ini ya kita lebih fleksibel sebetulnya, sehingga proses trial and error itu sangat bagus ketika kita lakukan selama menjadi mahasiswa. Jangan tunggu ketika nanti udah kerja. Nah, di situ nanti kita malah istilahnya ya, pressure-nya tinggi, kemudian kesempatan kita untuk istilahnya otak-atik trial and error itu semakin kecil nantinya. Jadi karena mumpung masih muda, masih golden age buat nyoba-nyoba. Jadi kalau misalkan salah pun juga masih bisa diperbaiki kan Pak ya. Oke, jadi mungkin juga dari teman-teman itu masa kebingungan buat time management juga, apa mungkin Bapak bisa ngasih tips buat time management, kan Bapak, karena saya lihat Bapak tuh sangat aktif sekali dulu waktu menjadi mahasiswa. Iya, baik. Kuncinya sebetulnya satu ya, untuk time management ini ya. Karena gini, yang namanya time management, satu individu dengan individu yang lainnya pasti kan memiliki prioritas yang berbeda. Nah, bagaimana cara kita memastikan bahwasanya kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik? Kita harus punya prinsip. Prinsipnya satu sebetulnya. Kayak gini, apa sih yang membedakan kualitas satu individu dengan individu yang lainnya? Jawabannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu luang kita. Begitu. Jadi tinggal kita fokuskan aja. Selama kita memiliki waktu luang, gunakanlah itu untuk hal-hal yang produktif dan bermanfaat. Contoh, umpamanya ya, membaca buku gitu ya, atau mengikuti pelatihan. Ya sekarang kan banyak ya platform pelatihan online itu bisa kita ikuti, banyak yang gratis sampai yang berbayar itu banyak ya, bisa kita ikuti. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan waktu kita untuk melatih skill kita, apa yang kita pelajari di bangku kuliah kita asah lagi di luar kelas dan sebagainya. Jadi untuk time management ini pokoknya bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu luang kita untuk hal-hal yang produktif. Kuncinya di situ, satu itu aja gitu. Jadi bisa memfokuskan waktu itu ke hal-hal yang lebih produktif. Betul. Dan juga tujuan awalnya gitu Oke Pak, jadi kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk sesi kali ini izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan langsung. Jadi pertama, bagaimana strategi yang bisa dilakukan brand kecil atau UMKM agar bisa bersaing dengan perusahaan besar, Bapak? Kalau menurut Bapak Lutfi sendiri. Oke, baik. Strategi yang harus digunakan oleh UMKM gitu ya. Jadi pertama adalah pastinya harus melakukan market research, itu pasti. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa bersaing itu jangan langsung kita head to head dengan market leader atau kita langsung berhadapan dengan perusahaan yang sudah besar gitu ya. Jadi kita harus melakukan market research, cari dulu nih siapa pesaing terdekat kita gitu ya. Kalau mungkin di beberapa mata kuliah yang saya ampu gitu ya, itu salah satu analisisnya adalah ada multidimensional scaling atau juga ada principal component analysis. Itu bisa kita gunakan untuk menganalisis pesaing terdekat kita begitu. Jadi supaya nanti kita punya benchmarking, punya pembanding yang tepat begitu. Nah, umpamanya gini, ada di sini perusahaan A yaitu perusahaan kita, kemudian ada perusahaan B dan juga perusahaan C, kemudian ada perusahaan D. Anggaplah perusahaan D ini adalah pesaing yang dia sebagai market leader. Jangan langsung kita head to head dari A langsung bersaing ke perusahaan D, itu sangat jauh. Tapi gimana caranya kita bersaing dulu nih dengan perusahaan B, kemudian kalau kita sudah melampaui perusahaan B, kita bersaing ke perusahaan C, kemudian baru nanti kita bersaing ke perusahaan D. Jadi step by step. Jadi ada incrementalnya. Jadi nggak langsung head to head dengan market leadernya. Kalau langsung head to head dengan market leader, kalau kita secara sumber dayanya masih tidak mumpuni, baik secara finansial, baik secara pengalaman, baik secara skill dan sebagainya, kita belum siap,
kalah kita begitu. Jadi itu ibarat kayak naik tangga ya Pak. Betul, Kita iya. ya dulu yang setara sama kita, para Betul, pesaing kita gitu. Dengan kayak gitu tantangannya apa sih Pak buat mencapai, misalnya kita mau ibaratnya punya mimpi buat menyanyi tadi head market tadi. Kira-kira tantangannya apa sih Pak terbesar buat brand kecil gitu? Sebenarnya tantangannya pertama ya pasti adalah sumber daya pastinya, karena kita masih kecil, masih baru, sumber daya kita terbatas. Mulai dari sumber daya manusianya mungkin jumlahnya masih sedikit gitu ya. Kemudian secara finansial, sumber daya keuangannya juga terbatas. Itulah nanti yang menjadi tantangan. Tapi kalau kita bisa agile itu bisa gesit gitu ya, bisa lincah. Kita sedikit demi sedikit kita usahakan bisa naik kelas. Dengan apa? Ya tadi seperti menaiki tangga begitu ya. Kita melihat dulu siapa pesaing terdekat kita. Bisa nggak kita kalahkan pesaing terdekat kita? Kalau sudah, nanti kita naik tangga lagi. Kita hadapi pesaing selanjutnya. Sampai nanti kan kalau dalam game gitu ya ada final bossnya gitu ya. Nah itulah nanti sampai kita menghadapi final boss ya, market leadernya itu kita bisa bersaing secara sehat dengan mereka begitu. Jadi ya mau nggak mau memang bertahap dengan tantangan itu tadi, keterbatasan finansial ya, sumber daya dan sebagainya. Makanya harus ada ini sebetulnya ya, pembelajaran terus menerus di dalam organisasi bisnis itu sendiri begitu. Menyinggung soal tadi tantangan Pak. Jujur saya sendiri punya pertanyaan pribadi nih. Yeah. Jadi saya tuh merasa membuat brand itu lebih mudah daripada memaintenance brand. Nah kira-kira Bapak ada tips atau saran nggak buat kita atau sama teman-teman juga? Karena banyak banget teman-teman saya, bahkan saya sendiri yang membuat brand, tapi itu maintenance-nya tuh agak susah Pak. Jadi bikin doang semangat di awal, habis itu lesu dan akhirnya ditinggal. Jadi kayak ibaratnya kayak love bombing gitu Pak kalau bahasanya zaman sekarang itu. Gimana menurut Bapak? Ya pasti kan kalau terkait hal itu, pertama ya kita harus punya visi dan misi yang jelas dari bisnis kita. Kemudian selain itu juga bisnis kita ini harus memiliki objektif yang jelas begitu ya. Kalau berbicara objektif kan seringkali saya sampaikan gunakan SMART objektif ya. Ada specific, measurable, achievable, kemudian relevan dan juga ada time bound begitu. Jadi kalau kita sudah memiliki visi dan juga misi dan juga objektif yang jelas dari bisnis kita, itu kan nanti akan menjadi magnet untuk kita terus berusaha membangun dan mengembangkan bisnis kita begitu. Jadi enggak istilahnya cuman panas di awal gitu ya, kemudian nanti di tengah-tengah melempem gitu, enggak. Karena kita udah punya tujuan nih, ada targetnya, ada objektifnya, ada visi dan misi yang harus kita jalankan begitu. Iya. Tapi dalam menjalani atau memenuhi visi misi tadi kan banyak banget threats atau ancaman gitu. Kayak banyak banget tantangan gitu di usia muda kita. Misalkan kita lagi kerja keras nih bikin brand, tapi teman-teman lagi asik main gitu kayak godaan itu loh Pak. Gimana caranya menahan biar kita tuh fokus sama brand yang kita buat ini tanpa terpengaruh atau tanpa merasa kayak aku juga pengen main juga kayak gitu Pak. Ada nggak Pak pesan buat anak muda zaman sekarang? Oke, baik. Sebetulnya itu ini ya, lebih kepada bagaimana kita bisa mengatur diri kita sendiri gitu ya. Jawabannya adalah mungkin tadi pertama juga terkait dengan time management, itu pastinya penting. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita harus fokus, karena yang sering saya sampaikan juga ya mungkin ya ke teman-teman mahasiswa, salah satu tantangan bagi kita sebagai individu, sebagai manusia gitu ya, hal yang paling sulit adalah untuk konsisten. Ya secara gampangnya istiqomah gitu ya. Itu kan sangat-sangat susah sekali gitu ya. Contoh umpamanya saya punya target gitu ya, sehari saya akan meluangkan waktu belajar selama 3 jam setiap malamnya. Oke, mungkin di hari pertama saya jalankan 3 jam untuk belajar, hari kedua oke. Tapi kita masuk ke hari ke-5 atau ke-7, apakah kita masih konsisten? Nah itu kan juga belum tentu ya. Jadi tantangan kita adalah bagaimana kita tetap konsisten. Nah pertanyaannya bagaimana agar kita bisa tetap konsisten? Ya tadi kita harus punya target sebetulnya. Kalau tanpa adanya target yang ingin kita capai, kita tidak akan bisa tetap konsisten begitu. Gitu, Mbak. Okay. Ya.
Jadi teman-teman ingat harus semangat dan punya target. Ya. Oke. Oke, jadi ada pertanyaan lagi Pak. Misalkan saya bukan mahasiswa jurusan marketing, apakah tetap bisa belajar digital marketing dari nol dan bagaimana Pak? Oke, kalau bisa belajar sih bisa ya. Karena gini, yang namanya ilmu itu kan sejauh ini yang saya yakini, yang namanya ilmu pengetahuan itu tidak hanya bisa dipelajari di bangku kuliah gitu ya. Di luar sana juga banyak kesempatan untuk kita belajar gitu. Bisa, jawabannya bisa. Namun pastinya ilmu yang dipelajari secara otodidak mungkin gitu ya. Kalau teman-teman bukan mahasiswa pemasaran contoh umpamanya, pastinya kedalaman ilmu yang dipelajari itu akan berbeda pastinya ya. Dan sini saya nggak bisa bilang apakah orang atau mahasiswa pemasaran itu nanti lebih baik atau tidak. Saya nggak bisa bilang kayak gitu. Tapi yang pasti saya bisa bilang pasti akan berbeda gitu ya. Mulai dari kedalaman ilmu yang dia kuasai, kedalaman pemahamannya begitu ya dan sebagainya. Nah kalau anak-anak atau mahasiswa yang non marketing, apakah dia mau belajar dari nol tentang pemasaran? Jawabannya saya yakin pasti bisa sekali. Tapi itu tadi, secara konseptualnya, secara teorinya itu saya rasa akan berbeda ya dengan mahasiswa atau lulusan anak-anak prodi pemasaran begitu. Jadi kalau misalkan bukan mahasiswa pemasaran, kira-kira platform apa Pak yang cocok buat belajar marketing atau buku atau dari sumber apa kira-kira yang sudah tervalidasi benar gitu? Oke, kalau saya pribadi mungkin banyak ya cara untuk kita bisa belajar. Contoh mungkin ada beberapa buku yang saya sarankan. Pertama ini adalah buku manajemen pemasaran dari Philip dan Kotler. Itu mungkin untuk mahasiswa sekarang atau mahasiswa generasi milenial dan juga Gen Z itu kan mungkin saya bisa bilang sebagai kitab sucinya pemasaran gitu ya. Bukunya Philip Kotler tentang marketing manajemen. Itu saya kalau buku itu udah khatam ya, itu sudah saya habiskan waktu jadi mahasiswa dulu. Saya baca kata per kata, kalimat per kalimat, halaman per halaman dari awal sampai akhir itu sudah saya khatamkan. Jadi itu sangat bagus sekali bukunya ya. Jadi untuk bisa mematangkan konseptual kita dan pemahaman teoritis kita terhadap pemasaran gitu ya. Kemudian juga yang kedua adalah buku-buku tentang consumer behavior, tentang perilaku konsumen. Itu sangat penting. Karena kunci kesuksesan dari marketing itu adalah bagaimana kita bisa memahami konsumen kita. Setidaknya kalau konsumen itu kita harus memahami 3 hal. Kita harus memahami kebutuhan dari konsumen, kemudian keinginan dari konsumen, dan juga problem atau masalah yang dihadapi oleh konsumen. Nah, itu kalau teman-teman mempelajari atau membaca buku tentang consumer behavior itu sangat bagus sekali gitu ya. Kemudian juga buku-buku tentang digital marketing pastinya. Itu sekarang banyak ya buku-buku terkait dengan digital marketing. Selain buku ya, sekarang juga sudah banyak bootcamp kalau istilah sekarang ya, sudah banyak populer bootcamp tentang digital marketing. Silahkan ikuti ya. Kursus online, pelatihan online, dan juga kalau bisa mengikuti sertifikasi kompetensi ya, itu juga sangat saya sarankan bagi teman-teman yang ingin belajar marketing gitu ya, khususnya digital marketing. Baik itu teman-teman yang kuliah di bidang pemasaran maupun yang non pemasaran begitu. Kalau Pak Lutfi mungkin suka membaca ya Pak ya? Iya. Kalau teman-teman yang kayak saya yang mengantuk kalau membaca lebih suka nonton video itu, kira-kira apa ada YouTube channel yang Bapak rekomendasikan buat teman-teman belajar marketing? Oke, ini saya nggak tahu boleh sebut brand atau enggak ya. Jadi gini, kalau bisa sebetulnya ya kalau kita belajar di YouTube, tapi masalahnya di YouTube tuh satu sebetulnya. Untuk secara materi sangat banyak, tapi kelemahannya adalah tidak terstruktur. Masalahnya di situ. Jadi mungkin kadang kita bingung, ini kita mau belajar apa dulu ya? Habis belajar ini kita belajar apa ya? Nah, itu. Jadi kalau di YouTube meskipun secara konten tentang pemasaran sangat banyak sekali, kesulitannya adalah bagaimana kita bisa belajar secara terstruktur gitu. Itu yang pertama. Tapi kalau saya sarankan, ikutilah kalau mungkin teman-teman yang kurang suka membaca gitu ya. Banyak kok sekarang ya platform pelatihan online gitu ya.
baik itu yang dalam bentuk e-learning, video learning, ataupun bootcamp online dan sebagainya, itu sangat saya anjurkan juga begitu. Iya. Jadi teman-teman yang mungkin mau belajar marketing tapi kurang suka membaca, bisa ikut bootcamp ya. Ditambah lagi kan kalau ikut bootcamp itu ini ya biasanya ya ada studi kasus, real case, ataupun project yang bisa kita lakukan. Ya, betul, langsung praktek. Gitu. Oke Bapak, kita move ke pertanyaan selanjutnya. Jadi, apakah digital marketing itu harus selalu lewat media sosial? Dan sejauh mana media sosial efektif untuk strategi pemasaran? Oke, baik. Kalau kita berbicara tentang digital marketing gitu ya, sebetulnya digital marketing itu kan bagian kecil dari yang namanya pemasaran secara utuh gitu ya. Kalau mungkin bisa kita bilang ini ya, ada iceberg ya. Iceberg itu kan gunung es. Gunung es itu yang kelihatan kan cuman puncaknya aja. Ya, kalau kita lihat mungkin di digital marketing tuh ya cuman puncaknya aja. Padahal di bawahnya itu sangat dalam dan ada berbagai aspek yang lebih luas lagi sebetulnya kalau kita berbicara tentang digital marketing gitu. Jadi untuk bisa menjalankan digital marketing yang ada di puncaknya ini, itu tidak akan bisa jalan dengan baik tanpa ditopang dengan konseptual dan fundamental dari pemasaran itu sendiri, begitu. Jadi memang mau nggak mau ya kita harus mempelajari dulu nih konseptual dan teoritisnya tentang pemasaran gitu ya, untuk bisa menunjang implementasi dari digital marketing yang akan kita lakukan. Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah cukup kita menggunakan sosial media untuk digital marketing? Sebetulnya yang namanya digital marketing itu kan tidak hanya sebatas sosial media ya. Banyak berbagai platform digital untuk bisa kita jalankan untuk bisa menjalankan digital marketing. Contoh, ada website gitu ya. Website ini nanti mungkin lebih kepada penggunaan ada SEO ya, search engine marketing, SEM, kemudian ada platform yang lainnya, contoh email marketing itu juga termasuk digital marketing begitu ya. Kalau sekarang kalau teman-teman punya aplikasi ojek online gitu ya, atau marketplace, mungkin sering kali mendapatkan notif di HP-nya gitu, itu kan juga salah satu bentuk digital marketing. Itu bentuk dari push notification. Itu adalah salah satu bentuk digital marketing untuk yang CRM. Begitu. Kemudian juga ada pop-up banner dan sebagainya. Macam-macam sebetulnya ya dalam digital marketing. Tapi memang bagi orang yang awam gitu ya, mungkin lebih kenalnya ya sosial media gitu ya untuk digital marketing begitu. Baik Bapak, tadi Bapak Lutfi sempat menyebut soal SEO dan SEM, Search Engine Optimization dan Search Engine Marketing. Itu kira-kira bedanya apa ya Pak? Oke, mungkin kalau teman-teman di sini sudah sangat familiar ya dengan istilah SEO, tapi saya yakin masih sangat jarang yang familiar dengan istilah SEM gitu ya. Kalau SEO itu kan Search Engine Optimization. Jadi itu adalah suatu usaha yang kita lakukan apabila bisnis kita itu memiliki website ya, agar website bisnis kita itu kalau ada orang yang mencari tentang suatu topik atau suatu produk yang memang terkait dengan brand kita, nanti website kita akan muncul di halaman pertama Google dan di ranking pertamanya. Dan itu dilakukan secara organik, tidak berbayar gitu. Nah, tantangannya adalah SEO ini memang ada banyak tantangannya, termasuk adalah kita harus secara konsisten membuat konten setiap harinya begitu. Karena nanti itu akan dilakukan rankingan oleh Google. Jadi Google itu nanti dia akan melakukan setidaknya 3 hal ini. Pertama adalah crawling. Crawling itu dia akan menyelusuri, merangkak semua informasi yang ada di internet gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dia akan melakukan indexing. Indexing ini dia setelah dia menyelusuri semua informasi yang ada di internet, dia akan memasukkannya ke dalam database si Google ini. Baru setelah dia mengindeks ya berbagai informasi itu, dia akan melakukan perankingan atau ranking gitu ya. Dia akan mengurutkan siapa yang harus diletakkan di urutan pertama, halaman pertama, siapa yang harus diletakkan di urutan kedua, dan seterusnya, sesuai dengan relevansi informasi yang diberikan oleh websitenya begitu. Jadi kalau SEO sekali lagi itu proses yang organik begitu ya.
Tapi kalau SEM itu sebetulnya konsepnya sama. Tujuannya sama ya. Tujuannya sama. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk bisa menampilkan website kita itu di halaman pertamanya Google gitu ya. Tapi dengan cara berbayar gitu. Jadi SEM itu kan kepanjangannya Search Engine Marketing gitu ya. Jadi kalau SEM ini lebih kepada iklan berbayar di Google begitu. Jadi itu bedanya. Kalau SEO itu secara organik, tapi kalau SEM itu nanti berbayar begitu. Jadi perbedaannya ada di berbayar dan tidak berbayar. Betul. Kalau untuk pemula itu, kalau misalkan ada biaya untuk SEM, kira-kira mending SEO dulu atau bisa beli langsung SEM, Pak? Nah ini, kalau untuk pemula, saya rasa kalau memang memiliki sumber daya finansial yang mencukupi, saya sarankan langsung menggunakan SEM, begitu, Search Engine Marketing. Karena memang secara praktiknya nanti implementasinya tuh jauh lebih mudah dibandingkan dengan yang SEO gitu dan lebih simple. Begitu ya, meskipun ya kita harus membayar gitu ya ke platform Google-nya, tapi nggak masalah ya, karena itu saya bisa bilang itu cara pintasnya untuk bisa memunculkan website kita di halaman pertamanya Google gitu ya. Tapi kalau memang bisnis kita ini mau menjalankan SEO, itu memang sebetulnya bukan masalah di biayanya ya, tapi kemampuan atau kesiapan dari sumber daya yang kita miliki, mencakup sumber daya manusianya ya. Apakah kita punya tim yang bisa fokus untuk memproduksi konten setiap harinya secara berkelanjutan, konsisten gitu ya. Apakah kita punya tim teknikal yang unggul, tim IT yang unggul. Kemudian apakah kita memiliki tim yang bisa memproduksi baik itu konten gambar atau copywriting ya secara berkelanjutan kayak tadi yang saya sampaikan begitu ya. Jadi itu. Jadi ada tantangannya sendiri untuk yang SEO. Tapi kalau tadi pertanyaannya untuk yang small business, saya sarankan kalau memang punya dana yang cukup, langsung aja deh menggunakan SEM gitu. Oh gitu ya Pak. Kalau misal ada finansialnya sudah stabil, mending langsung SEM aja ya Pak. Iya. Oke, selanjutnya kira-kira apa sih Pak kesalahan paling umum yang dilakukan pemula dalam digital marketing? Oke. Kesalahan yang paling umum adalah mengabaikan data. Mengabaikan data. Ya, jadi banyak pemula itu yang menjalankan campaign marketingnya hanya mengandalkan asumsinya saja atau mengandalkan intuisinya saja, tidak didukung oleh penggunaan data dan informasi yang tepat begitu. Contoh, banyak orang yang membuat campaign tanpa diawali dengan riset gitu ya, tanpa diawali dengan mencari data yang relevan. Itu yang bisa menjadi apa ya istilahnya ya, akar masalah dari kegagalan campaign yang kita jalankan itu. Yang kedua adalah banyak yang tidak melakukan trial and error, atau dalam dunia digital marketing itu ada yang namanya A/B testing gitu ya. Jadi biasanya kalau umpamanya kita ingin menjalankan iklan gitu ya, iklan di sosial media, mungkin di Meta Ads gitu ya, atau di TikTok Ads gitu. Untuk menjalankan iklan itu sebisa mungkin kita diawali dulu dengan melakukan A/B testing. Kita membuat dua konten yang berbeda gitu ya, dengan objektif campaign yang sama, dengan membawa pesan yang sama, tapi mungkin kontennya dibedakan. Nah, kemudian kita jalankan dulu nih kedua konten ini selama beberapa hari gitu ya, mungkin 5 hari atau 7 hari ya. Kita lihat nanti bagaimana performa dari kedua konten yang berbeda ini, mana yang lebih unggul ya. Kita bandingkan ya. Kita bandingkan begitu. Kita lihat oh ternyata konten yang B yang lebih unggul, ya udah kita lanjutkan iklankan yang konten B, yang konten A kita cut, kita hentikan begitu. Supaya apa? Kita nggak buang-buang uang di awal secara banyak gitu ya, tapi ternyata hasilnya nggak signifikan gitu. Jadi harus ada A/B testing gitu. Jadi kesalahannya itu sih, mengabaikan data dan tidak melakukan A/B testing gitu.
Baik, wah ternyata ngobrol bareng Pak Lutfi ini bener-bener bikin waktu nggak kerasa ya Pak ya. Seru banget, banyak banget hal yang bisa kita ambil hari ini tentang pentingnya digital marketing, dari bagaimana dunia pemasaran geser ke arah digital, sampai gimana kita sebagai mahasiswa maupun pelaku usaha kecil bisa mulai langkah-langkah sederhana buat terjun ke sana. Oke, buat aku pribadi, poin pentingnya jelas banget. Digital marketing itu udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bangun tidur aja yang kita cari langsung handphone kan Betul, Pak. betul. Nggak mungkin kan langsung buku atau langsung kopi. Jadi kalau kita nggak mulai belajar sekarang, ya kita bakal ketinggalan sama yang lain. Dan justru di usia muda inilah golden time buat coba-coba, karena kalau salah pun masih bisa belajar dan memperbaiki. Betul. Terima kasih banyak untuk Pak Lutfi yang udah mau berbagi Ya, sama-sama. pengalaman dan ilmu hari ini, benar-benar membuka mata kita semua. Semoga sehat selalu dan ilmunya dapat bermanfaat bagi teman-teman yang nonton dan kita semua. Dan buat kalian yang dengerin, semoga obrolan ini jadi pemantik buat berani mulai. Ingat, nggak ada langkah yang terlalu kecil selama itu membawa kita maju. Oke, sekian dulu dari episode kali ini. Sampai ketemu di Cerdik episode lainnya.